Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan namaku Laila Syahratul Mubarakah dengan NIM 233141094 dari PGMI 3C. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai polinomial dan teorema sisa. Simak videonya dengan baik-baik ya. Nah, yang saya bahas dalam video kali ini yaitu yang pertama ada pengertian polinomial, menentukan operasi penjumlahan dan pengurangan polinomial, menentukan operasi perkalian dan pembagian polinomial, menentukan nilai polinomial, pengertian teorema sisa, dan contoh soal serta pembahasan dari teorema sisa. Mengenai polinomial atau biasa disebut dengan cukup banyak, yaitu ekspresi matematika yang terdiri dari satu atau lebih suku yang dihubungkan dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Suku-suku dalam polinomial terdiri dari variabel yang dipangkatkan dengan bilangan bulat non-negatif dan dikalikan dengan koefisien serta merupakan bilangan real. Jadi kita masuk ke bentuk umum dari polinomial. Gini teman-teman, misalkan px kemudian an xn plus a min 1 xn min 1 plus a1 plus ao. Nah, ini m di sini itu sebagai derajat tertinggi. Kemudian yang x ini sebagai variabelnya ya teman-teman. Kemudian untuk yang an terus an min 1 sama ao sini ya. Nah, ini tuh merupakan koefisien. Jadi bilangan polinomial itu bilangan yang real ya teman-teman, tidak ada yang negatif. Yang kedua mengenai menentukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada polinomial. Nah, untuk melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada polinomial, kita cukup menjumlahkan atau mengurangkan suku-suku yang sejenis. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal saja ya teman-teman, mengenai penjumlahan dan pengurangan dari operasi polinomial. Nah, untuk yang penjumlahan dulu. Misalnya di sini ada contoh. Contohnya yaitu ini ya teman-teman, bisa dilihat. Kemudian kalau penjumlahan itu langsung dijumlahkan saja, fx plus gx. Nah, untuk lebih enaknya kita jadikan satu yang punya pangkatnya sama. Ini kan pangkatnya 3 sama 3, jadi 2x pangkat 3 plus 3x pangkat 3. Kemudian kita cari lagi pangkatnya yang lebih kecil lagi kan 2, jadi 4x kuadrat plus di sini ada, ini kan pangkatnya 1, jadi 5x. Kemudian kita tambahkan ini yang tidak ada pangkatnya 6 plus 1. Langsung kita jumlah saja, 2x pangkat 3 plus 3x pangkat 3 kan 5x pangkat 3 plus ini 4x kuadrat plus 5x plus 6 tambah 1 sama dengan 7. Nah, jadi ini jawabannya. Cukup dijumlahkan saja teman-teman. Nah, untuk contoh soal yang pengurangan itu, ini saya di sini kasih contoh soal ya teman-teman, bisa dilihat sendiri dan dicermati. Nah, kalau pengurangan kita juga langsung dikurangi kayak penjumlahan aja. Ini fx kurangi gx. Nah, caranya kita biar mudahnya, jadi pangkatnya yang 3 yang besar ini jadikan 1, kan yang punya pangkat 3 itu 4x sama 2x, jadi 4x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 3. Kemudian yang pangkatnya lebih kecil dari 3 kan 2, jadi kita jadikan 1 juga, 5x kuadrat min, karena tadi dikurangi ini min 3x kuadrat. Terus yang ini kan pangkatnya 1, 6x sama 4x, jadi kita juga jadikan 1, yaitu 6 min 6x dikurangi 4, karena ini beda luas jadi min 4x. Kemudian yang nggak punya variabel ini juga dijadikan 1, 7 min 1. Nah, kita jumlahkan saja, cari hasilnya 4x pangkat 3 kurangi 2x pangkat 3 kan 2x pangkat 3, ini hasilnya 8x pangkat 2. Kemudian yang min 6x kurangi 4x kan min 10x. Nah, 7 min 1 kan 8. Kita jadikan 1 saja teman-teman. Jadi hasil operasi pengurangan dari polinomial ini yaitu 2x pangkat 3 ini plus 8x kuadrat min 10x plus 8. Jawabannya ini. Setelah kita melakukan penjumlahan dan pengurangan, kita menentukan operasi perkalian. Untuk mengalihkan dua polinomial, kita kalikan setiap suku dari polinomial pertama dengan setiap suku dari polinomial kedua. Nah, untuk contoh soal yang perkalian di sini saya punya 2x kuadrat plus 3 dikali x plus 1. Kalau untuk perkalian kita bisa pakai perkalian pelangi itu ya teman-teman. Nah, jadi 2x pangkat 2 ini dikalikan x. Kita tulis saja kali x plus 2x pangkat 2 ini dikalikan 1. Plus, kemudian yang 3 ganti yang ini, 3 dikali x sama 3 dikali 1. Nah, kita langsung hitung aja. Jadi ini 2x kuadrat dikali x, berarti kan 2x pangkat 3 plus 2x kuadrat kali 1, 2x kuadrat plus 3 kali x, 3x plus 3 kali 1, 3. Nah, jadi jawabannya cukup sampai sini. Nah, gitu teman-teman. Selanjutnya yaitu menentukan nilai suku banyak. Untuk menentukan nilai polinomial pada satu titik, kita cukup menggantikan variabel x dengan nilai yang diinginkan. Untuk menentukan nilai suku banyak ada dua cara. Nah, yang pertama caranya pakai substitusi, yang kedua cara Horner. Ini saya pakai yang cara substitusi dulu ya. Di sini saya sudah kasih contoh. Px sama dengan 2x pangkat 3 plus 4x kuadrat min 5x kurangi 9. Tentukan nilai suku banyak Px untuk x sama dengan min 1. Di sini kan x-nya sudah diketahui min 1. Kalau pakai substitusi, kita langsung substitusikan saja karena sudah diketahui nilai x-nya. Jadi Px, nah 2x ini diganti dengan, karena x sudah diketahui, ini dimasukkan 2 min 1 pangkat 3 plus
4 X nya diganti juga dengan min 1 kuadrat. 5 X nya diganti juga dengan min 1 9. Nah kita langsung hitung saja. 2 kali min 1 pangkat 3 berapa teman-teman? Min 2 plus 4 kali min 1 kuadrat 4 plus 5 dikali min 1, kan ini min sama min berarti plus ya 5. Kemudian ini terakhir 9. Nah kita cari hasil dari ini, jawabannya adalah min 2. Jadi jawaban dari nilai cukup banyak dari soal ini yaitu 2. Karena kita tadi udah pakai cara yang substitusi, sekarang kita pakai cara Horner. Nah soalnya ganti ya, jika fx sama dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 5 untuk x sama dengan 2. Nah kita buat dulu garis bilangan di sini. Ini pakai cara Horner. Yang di sini itu ditulis yang ini x nya 2. Kemudian yang ditulis di sini kita cari pangkatnya yang tertinggi kan 3 pangkatnya. Nah 3 ini kan koefisiennya 1, jadi kita tulis 1. Kemudian habis 3 kan 2. Nah koefisien dari pangkatnya 2 kan min 2. Habis 3 2 kan 1. 1 kan nggak ada di sini, kita tulis 0. Kemudian di sini konstantanya ditulis 5. Nah setelah itu kita turunkan 1 ini 1 ya. Nah 1 ini dikali dengan 2. Jawabannya kan 2. Ditulisnya di sini. Ini ditambah ya teman-teman. Ini kalau diturunkan jawabannya kan 0. Nah 0 ini dikali dengan 2 lagi. Jawabannya kan 0, ditulis di sini. Terus diturunkan lagi 0. 0 dikali sama 0 lagi. Jawabannya kan 0, ditulis di sini. Kemudian kita turunkan lagi 5. Nah, jadi jawabannya 5. Jadi x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 5 untuk x sama dengan 2 ini jawabannya adalah 5. Selanjutnya mengenai teorema sisa. Teorema sisa menampilkan sisa pembagian cukup banyak yang bermanfaat untuk menentukan sisa hasil pembagian tanpa perlu melakukan perhitungan terlebih dahulu memakai Polycapit. Teorema sisa dipakai untuk menyelesaikan soal-soal aljabar. Dalam teorema sisa berlaku nilai fungsi sama dengan sisa pembagian. Itulah mengapa jika suatu fungsi memiliki derajat habis dibagi oleh fungsi yang berderajat 1, maka nilai fungsinya sama dengan 0. Rumus teorema sisa sebagai berikut itu. Dari pengertian teorema sisa tadi, di sini saya kasih contoh yang teorema sisa 1. Contohnya sisa pembagian polinomial x pangkat 4 min 2 x pangkat 3 plus 4x kuadrat min 5 oleh x min 1 adalah, nah dari pengertian tadi kita yang x min 1 ini dijadikan 0. X nya berapa dikurangi 1 biar jadi 0, jadi x nya kan 1. Dan kita substitusikan dengan soal ini. X nya ini diganti dengan 1 karena ini sudah dipenuhi. Nah 1 pangkat 4 min 2 x nya kan 1 pangkat 3 plus 4 x nya 1 kuadrat min 5. Kita cari aja soal ini di sini. 1 pangkat 4 1 min 2 kali 1 pangkat 3 2 plus 4 kali 1 pangkat 2 4 sama min 5. Nah ini kita hitung saja hasilnya yaitu min 2. Jadi jawabannya dari soal ini adalah min 2. Tadi kita sudah mencoba teorema sisa 1. Nah sekarang kita ke teorema sisa 2. Misalnya di sini ada contoh soal, tentukan sisa pembagian polinomial x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 3 oleh 2x plus 3. Nah jadi jawab 2x plus 3 ini kita jadikan 0. 2x sama dengan, ini kan beda ruas jadi min 3. X sama dengan min 3 per 2 ya. Jadi x nya sudah ketemu ini. Kemudian kita substitusikan dengan polinomial ini. Sama kayak tadi, x nya kita isi ini karena sudah diketahui, berarti min 3 per 2 pangkat 3 min 2 min 3 per 2 kuadrat plus 3. Kemudian kita hitung ya teman-teman. Min 3 per 2 pangkat 3 jawabannya itu min 27 per 8. Min 2 kali min 3 per 2 kuadrat jawabannya 9 per 2 plus 3. Nah, min 27 per 8. Supaya ini bisa, ini 1 ya. Supaya ini bisa dihitung, jadi kita samakan dulu penyebutnya. Ini dikali 4, kita jadikan 8 ya. Kalau ini dikali 8, di atas juga dikali 8, ini dikali 4. 9 dikali 4, 36 per 2 dikali 4, 8 plus 3 dikali 8, 24 per 1 dikali 8, 8. Jadi ini sudah sama penyebutnya, kita bisa hitung. Jawaban dari ini, kalau teman-teman juga bisa mendapat jawabannya yaitu min 39 per 8. Jadi jawabannya dari soal ini sisanya yaitu min 38 per 8. Setelah dari teorema sisa 1 dan 2, kita ke teorema sisa yang ketiga. Contoh soalnya di sini ada sisa pembagian polinomial fx jika dibagi x plus 2 akan bersisa 8. Jika polinomial fx dibagi x min 4 akan bersisa min 4. Tentukan sisa pembagian polinomial fx oleh x kuadrat min 2x min 8. Jadi kayak tadi yang ini baginya ini dijadikan 0. X plus 2 sama dengan 0. X ditambah x nya berapa ditambah 2 biar jadi 0, min 2 ya. Kemudian x min 4 sama dengan 0. X nya berapa dikurangi 4 biar jadi 0, 4. Nah karena tadi udah diketahui F yang pertama jadi ini ya teman-teman, min 2. Min 2 ini kan bersisa 8, jadi 8. Kemudian yang kedua F nya ini tadi 4 sama dengan sisanya kan min 4. Nah di sini kita pecah x kuadrat min 2x min 8 ini, kalau kita pecah bisa x plus 2 x min 4. Maka bisa juga ini dikali nanti hasilnya ini. Misal sisa pembagian fx oleh 2x plus 2 dikali x min 4 adalah s sama dengan px plus p. Nah di sini s nya ini sisa ya, p. X nya kan yang pertama udah diketahui min 2. Min 2 plus p nya belum diketahui, jadi kita tulis p sama dengan sisanya 8. Nah ini yang 2, p nya yang ini min 4 plus p sama dengan sisanya min 4. Kita hitung ya, p dikali min 2
Jadi min 2P plus P sama dengan 8, ini yang 1. Kemudian yang ini 4 dikali P, 4P plus P sama dengan min 4, ini yang kedua. Kita kurangi supaya ini jadi 0. Min 2P dikurangi 4P sama dengan 6, min 6P. Nah, 8 dikurangi min 4 sama dengan 12. P sama dengan 12 per 6. P nya ketemu min 2. Ini P sudah ketemu. Setelah itu kita cari P nya. Kita bisa substitusikan ke yang satu atau persamaan yang kedua. Saya pakai yang pertama, min 2P plus P sama dengan 8. Min 2P, P nya karena udah diketahui min 2, jadi kita masukkan min 2 plus P sama dengan 8. Min 2 dikali min 2 sama dengan 4, positif ya, plus P sama dengan 8. P sama dengan 8 per, salah, ini pindah ruas, min 4. P sama dengan 4, jadi kita udah ketemu P nya 4 dan P nya min 2. Ingat, sisa pembagiannya tadi S sama dengan PX plus P, jadi sisanya sama dengan P nya tadi min 2, X plus P nya 4. Jadi jawabannya yaitu sisanya, sisa dari soal ini tadi min 2X plus 4. Nah, cukup itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.